Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan muda sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi, pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan mengkaji hadis ke-39 dari pembahasan kita hadis Arba'in Nawawiyah tentang lupa, tidak sengaja, dan dipaksa. Ya, ini kaitannya juga sebenarnya dengan kaidah fikih, dan sebenarnya kajiannya panjang, harusnya 1 jam itu baru dibahas kajian ini. Namun saya ingin bahas intisarinya saja. Nanti rekan-rekan muda seperti biasa bisa memanfaatkan tanya jawab dengan tema umum. Ya, saya prioritaskan dulu dengan yang muda-muda ini karena kesempatan mereka malam hari. Nanti yang umum bisa memanfaatkan besok pagi, termasuk juga untuk yang mau bertanya tentang masalah muamalah. Untuk yang umum juga bisa tanyakan, besok pagi kita bahas tentang masalah jual beli saham. Kita sudah sampai di hadis 39, besok 40, nanti hadis 41, kemudian nanti malam Senin itu baru kita rampungkan 42 hadis. Ya, kita rampungkan 42 hadis. Adapun untuk kelanjutan dari ini saya akan bagi untuk pertemuan berikutnya. Saya akan bahas tema akidah dan kita bahas kitab fikih nikah dari kitab Bulughul Maram. Tema akidah nanti saya bahas 3 hari, tema kitab fikih nikah 3 hari berturut-turut. Senin, Selasa, Rabu, ya, Senin, Selasa, Rabu kita bahas Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani, saya sudah punya tulisan ada di website, dan sengaja saya mengkaji ini biar saya bisa menyelesaikan tulisan Syarh Sunnah Al-Muzani ini sampai rampung, karena tinggal sekian fasal saja, sekian bab saja, sekian permasalahan yang belum saya rampungkan. Yang kedua kita bahas nanti di Senin, Selasa, Rabu, ya, Kamis, Sabtu, Ahad. Kamis, Sabtu, Ahad itu nanti membahas kitab fikih nikah dari kitab Bulughul Maram. Ya, kitab fikih nikah dari kitab Bulughul Maram. Kita akan tuntaskan sampai pun pembahasan talak nanti kita akan bahas. Namun ini nanti mudah-mudahan manfaat bukan hanya untuk anak muda saya, namun untuk umum. Namun kalau saya sih berkeinginan untuk tema ini bisa anak-anak muda dapat manfaat, termasuk anak-anak remaja juga. Namun tema akidah ini penting sekali, ini jadi prioritas kita memang. Ya, karena ngaji nggak cukup kita cuma tematik saja gitu. Saya sengaja membuat tema-tema itu lebih familiar di kalangan muda biar mereka tertarik ya untuk mempelajari tema-tema semacam ini. Ya, walaupun sebenarnya tema intinya saya lagi bahas hadis Arba'in, namun saya kadang bawa ke satu masalah sehingga bisa digali pelajaran dengan masalah-masalah yang bisa diterapkan. Kadang kita kaitkan dengan TikTok, kadang kita kaitkan dengan game, kadang kita kaitkan dengan pacaran, dengan keadaan anak muda yang foya-foya, ya, waktunya habis sia-sia. Biasanya saya bawa ke masalah-masalah semacam itu. Jadi kalau judulnya memang terlihat ya gaul-gaul, ya karena memang ingin ditujukan kepada anak-anak muda sehingga mereka tertarik untuk ngaji, walaupun kita punya tema inti dengan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Baik, bisa dilihat artikelnya saya sudah tuliskan di website rumaiso.com. Sekali lagi saya sudah tuliskan artikelnya di website rumaiso.com, nanti silakan dibuka. Lalu saya cek dulu di YouTube, saya kasih linknya ya, sebentar. Ini artikelnya panjang sekali, saya susun dari beberapa tulisan. Sebenarnya saya sudah punya tulisan yang dikaji ini dalam beberapa pembahasan kaidah fikih, karena ini memang kaitannya dengan kaidah fikih. Nanti rekan-rekan muda bisa lihat, saya sertakan di link ya. Tautan hadis Arba'in ke-39. Ya, nanti yang Syarh Sunnah itu saya bahas dari kelanjutan, misalnya sekarang bendo ya. Tapi bukan lanjut, saya ulang dari awal dulu.
biar bertahap nanti sampai kelanjutannya. Atau mungkin saya lihat kondisi nanti. Kalau saya bahas dari lanjutan berarti saya bahas dari keutamaan sahabat. Karena kelanjutannya itu tentang keutamaan sahabat. Mungkin saya ulang dulu baru saya balik lagi dari awal. Mudah-mudahan. Baik, kita bahas kali ini. Lihat disimak hadis arba'in, hadisnya berbunyi seperti ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah itu memaafkan umatku al-khata' ketika ia tidak sengaja, wa nisyan lupa, wa mastukrihu alaih dan dipaksa. 3 hal ya. Tidak sengaja, lupa, dipaksa. Saya ulang, tidak sengaja, lupa, dipaksa. Hadisnya di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Kalimat innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyan, sesungguhnya Allah itu maafkan dari umatku ketika ia tidak sengaja, lupa dan dipaksa. Maksud kalimat ini adalah innallaha rafa'a li an ummati al-khata'a aw tarka dzalika anhum fa inna tajawaza la yata'adda bi nafsihi. Maksudnya di sini adalah Allah itu mengangkat dari umatku ketika mereka itu keliru dan meninggalkan mereka, maksudnya ya memaafkan, mengampuni kesalahan-kesalahan mereka yang ketika mereka perbuat. Kemudian sabda Nabi SAW, al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih, ini yang kita kaji di kesempatan kali ini. Kesimpulannya tajawaza itu keterangan dulu ya. Tajawaza dalam hadis artinya memaafkan. An ummati maksudnya ummatil ijabah, umat yang menerima dakwah. Umatil ijabah berarti yang menerima dakwah, berarti umat Muhammad secara khusus. Ada juga namanya umatud dakwah, yaitu yang didakwai semua. Muslim, kafir, Nabi dakwahi gitu. Semua masuk dalam umat. Namun kalau dimaksudkan dengan umatil ijabah adalah umat yang menerima dakwah. Nah, faedah dari hadis ini menunjukkan satu, luasnya rahmat Allah pada hambanya. Luasnya rahmat Allah pada kita-kita. Itu Allah memaafkan ya, ketika kita lupa, keliru, tidak sengaja. Terus yang kedua, Allah maafkan hamba ketika keliru, lupa atau dipaksa, dimaafkan. Artinya tidak diberi hukuman di situ. Dari Allah tidak. Namun nanti kita lihat ada penjelasan bagaimana dengan hukum duniawi. Dia misalnya tidak sengaja memecahkan gelas orang. Atau dia itu lupa sampai subuh bangun jam 7 pagi. Nah, sholat subuhnya bagaimana? Nah, nanti kita akan lihat cara kita tebus tadi yang salah dengan manusia atau yang salah tadi kaitannya dengan sholat. Terus yang ketiga, pemaafan dan kemudahan adalah kekhususan umat ini. Jadi kekhususan umat Islam seperti itu. Ya, kekhususan umat Islam seperti itu. Terus yang keempat, syariat datang untuk mengangkat kesulitan. Syariat datang itu untuk mengangkat kesulitan, maka konsekuensinya dosa diangkat dari orang yang tidak berniat, yaitu saat keliru, lupa atau dipaksa. Saat keliru, lupa atau dipaksa. Kaidah hadis yang bisa kita ambil adalah segala yang haram yang dikerjakan hamba karena tidak tahu atau jahil, terus karena dia lupa atau dipaksa, maka tidak dikenakan dosa. Nah, sekarang kita rinci satu persatu. Ketika lupa bagaimana, ketika tidak sengaja bagaimana, ya, ketika lupa bagaimana, ketika tidak sengaja bagaimana, sampai ketika dipaksa itu seperti apa. Kita lihat satu persatu ini ya, pembahasan ini. Nah, sekarang kita lihat ketika lupa dulu. Dan di rumahsa.com itu saya pernah bahas tentang fikih lupa, khusus pembahasan lupa. Lupa karena ini gimana konsekuensinya, lupa karena ini gimana konsekuensinya. Coba nanti cari di rumahsa.com, ada pembahasannya.
Saya kadang kumpulkan satu pembahasan karena saya ambil dari ensiklopedia fikih, kemudian saya buat tema-tema dengan kata depannya itu fikih. Fikih lupa, fikih as-su'al, fikih meminta, fikih lomba gitu. Nah, itu biasanya saya gali dari kaidah fikih kemudian dikembangkan. Gitu ya. Lihat nanti pembahasannya di rumesa.com ada tipe-tipe artikel seperti itu. Nah, ketika lupa ini, lupa secara bahasa berarti meninggalkan. Seperti dalam ayat nasallahu fanasiyahum. Mereka telah lupa kepada Allah maka Allah melupakan mereka. Lupa di sini nisyan ini artinya meninggalkan. Bukan Allah lupa ya hilang ingatan, bukan. Maksudnya mereka telah lupa kepada Allah, Allah tinggalkan mereka. Ini yang disebut dalam surat At-Taubah ayat 67. Ini yang disebut dalam surat At-Taubah ayat 67. Jadi maksud nisyan di sini adalah meninggalkan. Nah, secara istilah ya itu tadi secara bahasa ya. Secara istilah Ibnu Nujay mengatakan tentang nisyan atau lupa adalah ada mutadzakkuri syai' waqta hajatihi ilai. Tidak mengingat sesuatu pada waktu ia membutuhkannya. Ya, tidak mengingat sesuatu pada waktu membutuhkannya. Nah, pengaruh lupa di sini ya, pengaruh lupa di sini. Pengaruh lupa di sini ulama ada dua pengaruh ya. Ada hukum ukhrawi dan ada hukum duniawi. Ada hukum ukhrawi kaitannya nanti dengan hukum di sisi Allah tentunya. Terus hukum duniawi. Kalau hukum ukhrawi, kalau seorang itu lupa, sepakat para ulama orang yang lupa tidak dikenakan dosa sama sekali. Sebagaimana juga disebutkan dalam ayat Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Adapun hukum duniawi, jika lupa, jika itu berkaitan dengan meninggalkan perintah karena lupa, maka tidaklah gugur. Bahkan harus dilakukan ketika ingat. Ya, ini jika di dunia ya. Kalau itu kaitannya itu dengan meninggalkan perintah, misalnya dia meninggalkan sholat ketika dia ingat, ya dia kerjakan lagi. Itu kaidahnya. Meninggalkan sholat misalnya saat jam 4:30 dia tidak bangun subuh, bangunnya jam 7 pagi. Ya, bangunnya jam 7 pagi. Maka kan dia meninggalkan perintah mengerjakan sholat. Maka ketika jam 7 pagi dia kembali mengerjakan sholat. Ya, istilah ulama qadha, walaupun sebagian ulama tidak menyetujui dengan istilah qadha ini. Lalu jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa, selama bukan pengerusakan, maka tidak dikenakan apa-apa. Melakukan larangan, misalnya saat berpuasa kan kita dilarang makan. Jika larangan makan ini dilakukan dalam keadaan lupa, selama ini bukan pengerusakan ya, maka tidak dikenakan apa-apa. Ya sudah, puasanya dia boleh lanjut, dia tidak ada qadha. Namun jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa dan ada pengerusakan, ya, dia rusak barang orang misalnya dalam keadaan lupa, maka tetap ada dhaman, ada ganti rugi. Ingat ya 3 hal ya. Ini jadi kaidah umum. Contoh-contohnya banyak saya sebutkan nanti tentang sholat, tentang puasa, macam-macam ada di artikel rumesa.com. Jika itu berkaitan dengan meninggalkan perintah karena lupa, maka dia harus lakukan perintah tadi. Seperti tadi apa contohnya? Meninggalkan sholat. Namun jika itu berkaitan dengan melakukan larangan, dilakukan dalam keadaan lupa, dia dianggap seperti tidak lakukan apa-apa. Saat puasa kita kan dilarang makan. Kok ada siang-siang jam 12 siang itu makan? Lupa dia. Puasanya gimana? Dia seperti tidak lakukan makan ini kalau itu lupa. Puasanya boleh dia lanjut. Namun jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa dan ada pengerusakan, maka tetap ada doman atau ganti rugi. Seperti tadi ya, dia lupa lakukan larangan sampai memecahkan sesuatu. Maka walaupun ini dalam keadaan lupa, ada doman atau ganti rugi.
Namun kalau yang punya barang, katakan sudah nggak apa-apa lah, sudah nggak usah gantilah, sudah saya maafkan, ya sudah berarti selesai. Jadi contoh misalnya dia meninggalkan perintah, lupa membaca bismillah ketika wudhu. Namun kalau bismillah itu sunnah hukumnya saat wudhu, dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, membaca bismillah saat wudhu itu sunnah. Insya Allah kita akan bahas tentang cara wudhu nanti di hari Jumat pagi ya. Kita akan bahas itu. Maka kalau dia itu lupa saat itu, lupa membaca bismillah pada awal wudhu. Ya, lupa membaca bismillah pada awal wudhu, hukumnya sunnah. Kalau dia tinggalkan berarti tidak masalah di situ. Ada lupa mengerjakan sholat wajib, tadi sudah saya singgung. Ada lupa salah satu bagian sholat, nanti ada perintah sujud sahwi. Ada lupa juga membaca bismillah. Kalau ini ada penggantinya, Nabi SAW itu sarankan baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ada lupa juga dengan melakukan larangan, misalnya makan dan minum dalam keadaan puasa tadi. Sudah saya sebutkan ya. Berbicara dalam sholat dalam keadaan lupa juga. Maka sholatnya dia bisa lanjut, seperti dia tidak lakukan apa-apa, kalau lupa. Terus yang ketiga, baru mengetahui adanya najis setelah sholat. Padahal najis itu kalau sholat, itu mesti bersih dari najis. Mesti bersih dari najis. Namun setelah sholat baru tahu ada najis dalam pakaian. Misalnya, kumpulan darah di sini nih. Dia nggak tahu ada di bagian belakang baju misalnya, kumpulan darah. Kalau darah sedikit dimaafkan ya, ini kumpulan darah. Baru tahu ba'da sholat, maka dimaafkan. Nah sekarang itu beberapa contoh, langsung saya lompat lagi, ketika tidak sengaja. Ya, ketika tidak sengaja. Yang dimaksud sini adalah tidak punya maksud untuk melakukan sesuatu. Bukan yang dimaksudkan khata' di sini, tidak sengaja di sini adalah lawan dari benar atau berarti salah gitu. Bukan. Nah, sesuatu ketidaksengajaan tidaklah dikenakan dosa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tidak sengaja. Dan juga sebagaimana hadis yang kita bahas saat ini. Nah, apakah kalau tidak sengaja dikenakan ganti rugi? Nah, di sini ada rincian. Jika itu ada kaitannya dengan hak asasi manusia, di sini dirinci lagi jadi dua. Jika memang perbuatan tersebut diizinkan, dia sengaja melakukan namun tidak sengaja merusak, ketika itu tidak ada doman atau tidak ada ganti rugi. Contoh, seperti yang dilakukan oleh seorang tabib atau dokter atau orang yang menjadi wakil diserai tanggung jawab lalu tidak sengaja merusak. Karena kaidahnya sesuatu yang dibolehkan oleh syariat mengakibatkan tidak ada doman atau ganti rugi. Jadi misalnya diizinkan kan orang ini untuk dia dokter ngobati pasien. Dia sudah berikan resep yang benar, namun qadarullah meninggal. Misalnya, apakah dia dituntut? Tidak, dia sudah lakukan resep yang benar, ya sudah. Beri resep yang benar, ya nggak masalah di situ. Nah, namun jika memang perbuatan tersebut tidak diizinkan, maka dikenakan doman atau ganti rugi. Contoh, orang yang tidak sengaja membunuh orang lain, walaupun tidak dikenakan qisas, namun tetap dikenakan doman ganti rugi, yaitu dikenakan diyat. Jadi ada orang yang berarti yang diizinkan, ada orang yang tidak diizinkan. Misalnya, ada motor, kalau diizinkan dipakai, ya dipinjam berarti. Kalau ada kerusakan karena ketidaksengajaan dirinya misalnya, saat dia parkirkan motor, datang angin ribut, terus motor itu spionnya pecah tanpa kesengajaan dia, maka tidak ada ganti rugi. Namun kalau dia pinjam motor, dia parkir di tempat yang salah, parkir pinggir jalan, dan itu pas di tengah-tengah motor lain itu pada lewat, akhirnya nyenggol spionnya. Maka ini dengan kesengajaan berarti dari yang pinjam motor, dia punya kewajiban untuk ganti spion tadi. Jadi bedakan orang yang naruh motor tadi,
ketika dia lakukan itu tidak sengaja dengan sengaja ya. Nah, namun jika terkait dengan hak Allah maka tidak ada hukuman had. Namun apakah ada doman? Nah, ini perlu dirinci. Jika ada itlaf, pengerusakan seperti seorang yang tidak sengaja menutup kepalanya saat ihram. Ihram kan tidak boleh nutup kepala, tidak boleh pakai peci seperti ini. Atau memakai baju saat ihram, padahal tidak boleh mengenakan, maka tidak ada kafarat kalau itu tidak ada pengerusakan. Namun kalau ada pengerusakan seperti ada sesuatu yang dipecah atau dipotong seperti motong kuku saat ihram, motong rambut saat ihram, dan itu dilakukan karena lupa, maaf, karena tidak sengaja, pendapat yang lebih kuat adalah tetap dikenakan kafarah. Kafarohnya atau kita sebut dengan fidyah, memilih salah satu dari 3 hal. Menyembelih 1 ekor kambing, atau memberi makan kepada 6 orang miskin, atau berpuasa selama 3 hari. Lalu ada lagi pembahasan ketika dipaksa. Nah, sekarang dipaksa. Tadi sudah ketika lupa, ketika tidak sengaja, sekarang ketika dipaksa. Misalnya ini ya, ada yang dipaksa dengan ancaman dibunuh untuk mengucapkan kalimat kufur. Diancam dibunuh untuk mengucapkan kalimat kufur. Lantas ia mengucapkannya. Atau bagaimana jika ia dipaksa untuk murtad? Nah, ayat yang bicarakan ini tentang masalah pemaksaan ini, lihat nanti di surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa. Ingat ya kalimatnya ya. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Dia dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang. Mutmainnun bil iman, tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, artinya enjoy saja dia dengan mengucapkan kalimat kufur, maka kemurkaan Allah menimpanya. Ya, kemurkaan Allah itu menimpanya dan baginya azab yang besar, azab yang pedih. Dalam hadis disebutkan bahwa orang-orang musyrik pernah menyiksa Ammar bin Yasir. Ia tidaklah dilepas sampai mencela. Dia mau mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai menyanjung kebaikan pada sembahan orang musyrik. Lalu setelah itu ia pun dilepas. Nah, ketika Ammar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia pun ditanya oleh Rasul, apa yang terjadi padamu? Maka dia jawab, Ammar bin Yasir menjawab, sial wahai Rasulullah, aku tidak dilepas sampai aku mencelamu dan menyanjung-nyanjung sesembahan orang musyrik. Rasul balik bertanya, kaifa tajidu qalbaka? Bagaimana hatimu saat mengucapkan semacam itu? Ia menjawab, mutmainnun bil iman. Hatiku tetap masih meyakini dalam keadaan iman. Kemudian Nabi SAW kembali mengatakan, ya, Nabi SAW itu kemudian kembali mengatakan, in adu fa'ud. Kalau mereka memaksa atau menyiksa lagi, silakan engkau mengulanginya lagi seperti tadi. Ya, ini kisah Ammar bin Yasir. Walaupun riwayatnya sini ada persisian pendapat di antara para ulama tentang kesahihannya. Ibnu Hazm juga menyatakan ada klaim ijma dalam hal ini. Beliau berkata dalam Maratibul Ijma, halaman 61, ittafaqu ala annal mukraha 'alal kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman annahu la yalzamuhu syai'un minal kufri indallahi ta'ala. Para ulama sepakat bahwa orang yang dipaksa berbuat kufur sedangkan hatinya dalam keadaan mutmainnun bil iman, tenang di atas iman, ia tidak dihukumi kufur di sisi Allah Ta'ala. Juga ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Istiqamah. Ia katakan, "Walihada lam yakun indana niza'un fi annal aqwala la yathbut hukmuha fi haqqil mukrahi bi ghairi haqqin." Oleh karena itu kami tidak ada silang pendapat mengenai hukum bagi orang yang dipaksa tanpa jalan yang benar bahwa tidak dikenakan hukum padanya. Juga dalam ensiklopedia fikih, yaitu dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz ke-22 halaman 182 disebutkan
Wattafaqul fuqaha ala anna man ukriha alal kufri fa'ata bi kalimatil kufri lam yasir kafiran. Para fuqaha sepakat bahwa siapa saja yang dipaksa untuk melakukan suatu kekufuran, lantas ia mengucapkan kalimat kufur, maka tidak divonis sebagai orang kafir. Ya, itu tidak divonis sebagai orang kafir. Namun di sini para ulama itu jelaskan dipaksa itu ada dua macam. Ya. Dipaksa itu ada dua macam. Pemaksaan pertama namanya ikrohan tamman, pemaksaan sempurna. Yang kedua adalah ikrohan naqisan, pemaksaan yang tidak sempurna. Pemaksaan yang sempurna di sini adalah seperti dipaksa dengan dibunuh, dipotong, dipukul yang dapat membahayakan jiwa atau anggota badan. Ada pemaksaan yang tidak sempurna seperti tidak benar-benar mengancam jiwa, seperti dipenjara, dirantai, atau pukulan yang tidak sampai membahayakan jiwa atau anggota badan. Para ulama menyatakan bahwa yang disebut pemaksaan yang boleh melakukan kekufuran atau mengucapkan kata kufur adalah pemaksaan yang pertama, yaitu apa? Ikrohan taman, pemaksaan yang sempurna. Namun syarat disebut ikrohan taman adalah satu. Pemaksaan sempurna itu syaratnya adalah satu. Ancaman yang diberikan benar-benar berdampak bahaya pada jiwa atau anggota badan. Jadi contohnya apa? Mau dibunuh, mau dipotong, mau dipukul ya. Ancamannya ini benar-benar berdampak. Terus yang kedua, yang memaksa benar-benar mampu diwujudkan ancamannya. Jika ia memaksa sini, misalnya bocah kecil, cilik, kita masih bisa melawan dia bukan memaksa itu. Terus yang ketiga, yang dipaksa benar-benar tidak mampu untuk menolak. Tidak mampu untuk menolak ancaman pada dirinya. Baik dengan melarikan diri atau meminta pertolongan yang lainnya, nggak bisa. Ini ancam dia, ini preman luar biasa, ini kelas kakap ini. Terus yang keempat, yang dipaksa punya sangkaan kuat bahwa ancaman tersebut benar-benar bisa diwujudkan oleh yang memaksa. Jadi ada ancaman tapi bisa mewujudkan tadi. Ya kalau baru ancam-ancam biasa ya belum. Terus ada pernyataan lagi, bolehkah bagi yang diancam memilih untuk bersabar dan terus terkena bahaya dan terus disakiti? Andai juga ia terbunuh ketika itu bagaimana? Iya, boleh memilih seperti itu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan lainnya pernah memilih seperti itu. Ya, artinya ketika itu dia bersabar, terkena bahaya, terus disakiti. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, seorang boleh memilih untuk mati ketika diancam untuk mengatakan kalimat kufur. Dia boleh saja memilih seperti itu. Seperti yang dipilih oleh Bilal. Ia enggan mengucapkan kalimat kufur. Sampai-sampai orang kafir meletakkan batu yang besar di dadanya dalam keadaan panas. Mereka terus memaksa Bilal untuk berbuat syirik pada Allah. Namun Bilal enggan menuruti keinginan mereka. Bilal tetap mengatakan ahad, ahad, Allah itu esa, Allah itu esa, Allah itu esa. Bilal mengatakan, demi Allah, seandainya aku tahu suatu kalimat yang akan membuat kalian lebih marah dari kalimat itu, tentu aku akan mengucapkannya. Semoga Allah meridhoi Bilal. Itu dikatakan oleh Ibnu Katsir. Seandainya ada yang mau bersabar, dia tidak mengucapkan kalimat kufur juga, memilih mati, boleh. Ya. Itu dibolehkan di sini berdasarkan kisah Bilal tadi. Namun kan Bilal nggak sampai mati ya. Karena dia disiksa dengan hukuman yang berat ya. Dia memilih untuk bersabar dan disakiti gitu. Dia tidak memilih mengucapkan kalimat kufur, dia tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Maka kesimpulannya kita balik pada hadis tadi, intinya jika seorang itu tidak sengaja atau lupa dan dipaksa, maka dia tidak dikenakan dosa. Namun kalau itu kaitannya dengan hak manusia, ya itu nanti ada hukum doman lagi yang lainnya. Namun kalau untuk hukuman di akhirat dia tidak dikenai hukuman. Kalau di dunia, kalau itu kaitannya dengan perintah maka dia disuruh untuk mengerjakan tadi perintah yang ia ditinggalkan. Kalau itu kaitannya dengan larangan, dia seperti tidak mengerjakan larangan itu sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kaji di kesempatan malam ini biiznillah. Baik, besok insyaallah kita bahas hadis ke-40, hadis arba'un dari Ibnu Umar tentang kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Dan ini
Ini mirip seperti kebiasaan anak muda ingin hidup foya-foya. Nah, itu akan dibahas dalam hadis Ibnu Umar di kesempatan berikutnya biiznillah. Kita sisa 3 hadis lagi insya Allah. Baik, kami membuka kesempatan untuk bertanya. Silahkan di YouTube ini ada 179 ini. Ya. Ada telepon langsung? Belum? Sudah, ya silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Diah di Pandaan. Pandaan Bantul. Bukan di Pandaan, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nggih, monggo. Halo. Iya, silakan. Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo silakan, nanti fokus ke telepon ya kalau ada yang ditanyakan monggo. Halo. Dengan Ibu Ustaz di Pandaan. Iya, dengan saya langsung. Tadi juga dengan saya. Monggo. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Iya, silakan. Karena hanya begini Ustaz, kewajiban seorang istri itu kan bertampilan cantik ya Ustaz ya di hadapan suaminya. Gimana? Kewajiban seorang istri itu kan harus berpenampilan cantik di hadapan suaminya ya Ustaz. Leres, betul. Ya. Lalu bagaimanakah hukumnya jika suami justru malah Ustaz mengatakan dia lebih suka seorang istri itu tampil apa adanya, dan bagaimana jika memang seorang suami itu tidak sanggup memberikan membelikan make up ya, dan si suami tadi bertanya, apakah standar kecantikan istri di hadapan suami itu memang harus dilakukan untuk bermake up seperti itu Ustaz? Jadi suami apa adanya saja gitu ya? Ya, jadi suami itu lebih suka istri itu tampil apa adanya, dan yang ditanyakan suami, bagaimanakah hukumnya jika memang suami tersebut tidak bisa membelikan make up gitu loh Ustadz? Karena tidak mampu atau dia tidak mampu memberikan make up itu karena tidak mampu atau alasan apa? Sebenarnya sih kalau dalam keadaan saya itu mampu Ustadz untuk memberikan make up, cuman dia memandang untuk seandainya seseorang itu tidak mampu untuk memberikan make up istrinya gitu Ustaz. Ya kalau tidak mampu ya sebagaimana masalah nafkah, liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati. Allah itu katakan hendaklah suami itu berikan nafkah sesuai kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Ya suami yang sempit dalam hal rezeki dia beri sesuai kemampuannya. Dia tidak dipaksa karena make up juga itu bukan kebutuhan primer. Ada yang lebih primer daripada itu. Sandang, pangan, papan, nah itu lebih. Adapun make up, perhiasan itu cuma pelengkap. Yang penting yang pokok dia penuhi. Paham, Bu? Naam Ustaz ya. Kalau boleh anak tahu dari sebuah hadis tersebut itu berarti kalau misalkan kita sebagai istri untuk standar kecantikan kita di hadapan suami sesuai dengan hadis tersebut itu bagaimana ya Ustaz yang dimaksud? Relatif. Oh gitu ya. Iya. Ada suami yang maunya nggak usah pakai yang seksi biasa saja. Ya sudah manut sama suami. Oh, jadi bukan merupakan kewajiban ya Ustadz ya yang dimaksud dari hadis tersebut ya Ustadz ya? Iya, ya seleranya suami bagaimana aja gitu aja deh, nurut suami aja deh Bu, gitu. Alhamdulillah suami nggak minta macam-macam gitu, syukur sekali. Ada suami seperti itu. Nah, syukron kalau gitu Ustadz atas waktunya. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Ya, terus ada lagi masih? Baik, saya lewat. Kalau ada nanti beritahu ya. Masih ada. Ya, setelah pun langsung monggo Mas Rian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Bu, saya mau izin bertanya. Ya. Gini Ustaz, dulu pas saya masih kuliah,
Saya pernah nitip ke teman saya uang sejumlah, kalau saya tidak salah ingat, 600.000 Ustaz. Kemudian beberapa hari kemudian teman saya bilang kalau dompetnya hilang dan uang yang saya titipkan ada di dompet tersebut. Ya. Nah, karena teman saya ini merasa bersalah, Ya. beliau mengganti uang yang saya titipkan itu Ya. sejumlah yang saya titipkan, atau kalau nggak salah saya boleh dikurangi seperti itu Ustaz. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya Ustaz? Apakah saya termasuk mendolimi teman saya karena beliau harus mengganti uang saya yang saya titipkan itu, atau seperti apa, atau memang tidak apa-apa jika demikian? Ibu maksa atau tidak ketika nuntut uangnya ini? Tadi pas hilang itu ibu maksa nggak uang ibu balik? Enggak Ustaz, saya tidak memaksa. Oh, berarti Saya cuma kerelaan selama dia? ini enggak apa-apa. Nggak masalah, Bu? Jadi tidak apa-apa ya Ustaz, misalnya Nggak beliau apa-apa. mengembalikan uang yang saya titipkan itu. Iya, karena kerelaan dia dan ibu tidak memaksa. Tapi saya nggak tahu nih Ustaz, beliau ini mengembalikan uang ke saya terpaksa atau karena merasa tidak enak, atau memang karena merasa kewajibannya harus mengembalikan itu Ustaz. Ya asalnya diterima nggak apa-apa. Nah Ustaz, Baik. sudah selesai Ustaz. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat ini ada Abu Fairul di YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum kita mengikuti lomba, bukan lomba yang disyariatkan, lalu kita menang tetapi kita tidak mengambil hadiahnya? Asalnya lombanya boleh, hadiahnya tidak boleh diambil. Itu seperti penjelasan kita ketika bahas fikih lomba ya. Terus, apakah betul Ustadz kalau anak ada uzur seperti pengen buang air kecil dari frizi bakhri ya, seperti buang air kecil atau besar atau bahkan kentut pada saat sholat berjamaah, anak boleh melewati orang yang sedang sholat? Iya boleh, karena orang yang sedang sholat ini tidak apa-apa dilewati. Sebagaimana dulu ada seorang sahabat saat jamaah itu sedang sholat, dia malah lewat dengan kendaraan untanya untuk parkirkan sekadar kendaraan saja, melewati jamaah yang sedang sholat. Karena tidak masalah lewati itu, yang masalah kalau lewati imam. Kalau lewati imam, antara imam berdiri dengan batas sholatnya, sutrohnya, itu tidak diperkenankan. Terus, bagaimana jika ada ikhwan yang sudah mengaji dan mengenal sunnah namun memiliki persahabatan yang masih bercampur baur? Apakah ikhwan tersebut masih pantas untuk dipilih? Oh, ini tentang masalah ta'aruf paling ya. Ya bisa lihat dia dengan itu dekat atau tidak, punya pengaruh pada dirinya atau tidak. Namun itu bisa jadi indikasi ya, gimana keadaan dirinya. Karena almar'u ala dini khalilihi falyanzur ila may yukhallil, kata Nabi SAW, seorang itu sesuai dengan teman karibnya, maka lihat siapa yang jadi ya, falyanzur ila may yukhallil, siapa yang jadi teman karib dia gitu. Dan pepatah Arab katakan as-sahibu sahibun, sahib, sahabat dekat itu sifatnya menarik, maka tentu nanti akan membawa sifat yang sama seperti itu pula. Terus, afwan Ustadz, apa hukumnya membaca buku karya orang kafir, misalnya buku tentang homeschooling, desain, dan yang bersifat duniawi? Boleh saja kalau sifatnya duniawi, yang penting tidak mempengaruhi agama. Afwan Ustadz, apa lagi di bawahnya? Apakah jika kita melihat update statusnya orang yang isinya adalah orang yang tidak menutup aurat dan kita masih sesama jenis melihatnya dengan tidak sengaja, apakah mata kita tetap berdosa? Aurat sama jenis itu kan ada yang namanya aurat yang sama mahram, itu antara pusar dan lutut. Kalau aurat yang di luar dari itu sama wanita, ada pendapat yang mengatakan antara pusar dan lutut juga. Ada yang membatasi itu cuma untuk sama wanita beriman saja. Ada yang mengatakan pakai pakaian layaknya dia pakai pakaian dalam rumah, seperti lagi masak gitu. Ya, dia pakai lengkap kan kalau ibu-ibu pakai gitu, tanpa pakai jilbab. Nah, seperti itu yang diperkenankan. Wallahu a'lam, lebih hati-hatinya memilih akun yang diikuti benar untuk diambil kebaikannya. Baik, ada telepon lagi, silakan. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Zakaria di Makassar, Ustaz. Zakaria di Makassar. Ya, silakan. Ya, yang saya mau tanyakan Ustaz, ini apa hukumnya menggunakan simbol ini kan saya menggunakan ada unsur yin dan yang
Apa itu? Yang mungkin yin dan yang ini simbol yang dari kepercayaan China itu tentang keseimbangan. Nah, saya cuman memahami tentang unsur ini, kemudian saya ingin pakai implementasikan ke sebuah desain. Gitu. Nah, apakah hukumnya? Karena saya gali itu ada tentang kepercayaan tentang kepercayaan keagamaan itu termasuk Konghucu. Nah, yang kedua, bagaimana hukumnya tentang Feng Shui? Feng Shui itu yang ini ya, arsitektur Cina ya, Betul, Ustaz. yang punya keyakinan nggak boleh apa itu rumah sate atau apa itu tusuk sate ya. Ya, betul. Ya. Itu apa? Karena mungkin dari bentuk estetika mungkin masuk secara kehidupan normal saja, mungkin itu masuk sama kita, tapi tanpa memahami secara sadar, tidak dihubung kalau saya penggunaan pemahaman itu tanpa menggunakan filosofi keagamaan mereka itu apa bisa apa enggak, Ustaz? Secara umum kan aneh-aneh, nggak ada yang nggak logis kan? Iya. Kayak rumah tusuk sate tadi yang pas di tikungan perempatan begitu, pas di pojok gitu ya. Itu kan logisnya di mana coba sampai itu rumah sial gitu misalnya. Mitos-mitos kayak gitu. Apa logikanya? Oh iya. Iya kan? Logika nggak masuk. Ya maka Kalau penggunaan yin dan yang tadi itu gimana, Ustaz? Maksudnya kan mungkin dari pengertian yin dan yang saya gali itu tentang keseimbangan, harmonisasi dan apapun itu. Cuman penggunaan ini hanya untuk di sebuah gambar, desain itu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Pengembangan itu. itu simbol keagamaan atau bukan? Kalau yang saya dapati informasinya itu tentang kehidupan, tapi saya tanya itu ada unsur tentang kepercayaan Konghucu katanya, Ustaz. Ya baiknya nggak niru-niru lah. Jadi mau niru desain gambarnya dengan prinsip seperti itu. Iya, benar, Ustaz. Jadi kalau kita niru seperti ini, saya takutnya orang yang paham itu nganggap itu simbol Konghucu tadi dan dia yakini juga itu punya keyakinan tertentu gara-gara lihat simbol itu. Oh iya. Iya, baiknya dihindari lah. Oke, siap, Ustaz. Ya. Baik. Ya, syukur, Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana mengatasi kekhawatiran, keraguan, dan was-was? Mohon saran dan cara tobat agar atas kekhawatiran, keraguan, was-was yang saya alami akhir-akhir ini. Ini macam-macam ya. Ini bisa jadi karena goyahnya iman, karena juga kalau ini dalam masalah ibadah, ini penyakit. Sebabnya itu macam-macam ya. Ya, banyak belajar terus lah biar terhindar dari itu. Baik, lewat telepon nanti habis ini Zoom siap-siap ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah dari Palu. Jomblo apa sudah nikah ini? Masih jomblo, Ustaz. Ya, terus mau tanya apa? Ini agak di luar topik, Ustaz, tapi ini sudah buat saya gelisah sudah lama banget. Iya, bisa. Iya. Mau nanya, Ustaz, kan pembuatan SIM di Indonesia kan sudah ditahu bagaimana prosesnya ya, Ustaz. Apa prosesnya? Kan prosesnya kan pasti dipersulit ya, Ustaz. Enggak juga. Kalau kita mau murni, Ustaz, kan itu kayak susah gitu, Ustaz. Justru Enggak. kalau datang ke polisinya, Ustaz, polisinya langsung bilang, ya sini aja KTP-nya, terus ntar saya langsung bikinin gitu aja. Enggak. Terus kayak Dulu kan saya itu buat kan SIM, murni-murni aja. Oh iya. Ya, saya gagal berapa kali, saya tes ulang lagi, uang saya dikembalikan. Oh iya, Ustaz. Mungkin karena memang gagal tes, kan tesnya ada 2 macam ya, tes praktek sama tes tertulis. Iya, Kalau iya. salah satu tidak lulus ya resiko memang, karena memang belum layak mengemudi. Iya, Ustaz, iya. Jadi nggak boleh sogok, tetap nggak boleh sogok karena memang belum layak. Iya. Itu namanya sogok tadi. Iya, Ustaz, iya. Terus? Kalau pertanyaan saya, jadi kan kita bawa pas tesnya itu kan harus udah lancar ya, Ustaz. Iya, belajar makanya. Iya, terus? Iya, otomatis kan belajarnya kan pasti harus bawa ke jalan kan, Ustaz. Jadi kayak hukum bawa kendaraan tanpa SIM itu sebenarnya gimana, Ustaz? Kan nggak mesti di jalan, ada lapangan dekat rumah. Kamu muter-muter lapangan, saya sudah bisa belajar, nggak mesti di pinggir jalan. Kan beda kan? Iya, nggak beda juga sama.
Oh iya. Jadi kalau bawa kendaraan tanpa SIM itu berdosa ya Ustaz? Iyalah, so Oh pasti. iya. Biar kayak ke kios dekat rumah gitu gimana Ustaz? Ya lebih aman pakai SIM lah. Oh iya. Ini Pak Polisi juga ada pada dengar, nanti mereka cari kamu nih gara-gara belum punya SIM itu. Ini Pak Polisi ada yang dengar juga malam ini. Iya Ustaz. Kalau kamu bilang dipersulit, enggak juga. Tadi saya bilang tadi, saya sampai tulis di rumesa.com, nanti cari tentang SIM, malahan saya bahas tentang SIM loh itu. Karena waktu itu karena saya setelah lulus tes, saya langsung buat tulisan, oh ternyata nggak dipersulit kok. SIM C waktu itu saya buat apa ya. Udah saya punya tulisan di rumesa.com itu, cari. Ada. Buat SIM tanpa sokok. Ya. Jadi kalau bilang persulit enggak, itu paling cuma karena masalah kamu nggak bisa bawa motor bener, kemudian akhirnya nyogok. Gitu ya. Jadi latihan lagi, jangan salahkan Pak Polisinya, salah sendiri nggak bisa mengemudi. Iya Ustaz. Baik. Dia. Ustaz ada pertanyaan lagi. Iya silakan, jauh-jauh dari Palu ya, monggo. Iya. Udah kemarin-kemarin mau coba nelfon tapi nggak pernah masuk. Iya. Ini Ustaz kan tradisinya setiap bulan Ramadan kan Ustaz itu kayak biasa dari bank-bank konvensional itu kan ngirim kayak parcel-parcel gitu. Iya. Nah orang tua saya kan dapat parcel Iya. Ustaz, dan itu dari bank konvensional, Iya. dan itu dia orang tua saya dapat karena jabatannya. Iya. Itu kan jelas nggak boleh Ustaz. Iya, nggak boleh dimanfaatin, kasih ke orang lain. Iya, jadi parcel itu diapain Ustaz? Kan sampai sekarang itu cuma jadi pajangan gitu di rumah saya. Jadi itu baiknya diapakan? Diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kalau itu makanan kan bisa dikasih ke orang lain. Oh iya, jadi kayak orangnya terserah ya Ustaz, nggak Iya. harus kayak kriteria tertentu. Enggak, penting tidak dimanfaatkan pribadi. Oh iya, Sudah? baik Ustaz. Ada terakhir Ustaz, terakhir. Ji. Kan dulu kan sempat tsunami nih di Palu Ustaz. Kamu kena juga? Iya. Pas di Tapi kota berarti? alhamdulillah nggak kena tsunami. Iya Ustaz, Alhamdulillah. pas di Palu. Ya, terus? Terus kan di situ ada bank konvensional lagi yang ngasih sumbangan kayak selimut dan sebagainya. Nah itu gimana hukumnya Ustaz? Apakah boleh dipakai atau gimana? Itu karena kamu sebagai nasabah atau dia bagi umum? Tapi kayaknya itu saya kurang tahu itu kenapa. Tapi kayaknya itu karena orang tua saya itu pernah kerja di bank itu. Tidak boleh dimanfaatkan. Oh tidak boleh ya Ustaz? Iya. Oh jadi sama solusinya kayak yang tadi ya, dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Iya, betul. Oke Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Di sini juga nyambung dengan yang telepon ini. Ustadz, apakah berdosa membawa kendaraan tanpa SIM? Suruh buat SIM, baru boleh berkendara. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ada lewat Zoom, silakan. Baik Ustadz, di sini sudah ada Mbak Meisi Aisyah. Jangan cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mungkin penjelasan kita Mbak Dina Yunita. Mbak Meisi? Mungkin baca lewat chat saja, Bu. Gak masuk ya. Baik Ustadz, pertanyaan via chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana David ingin bertanya mengenai hal ini. Ustadz, apakah mengedarkan kotak amal pada saat khutbah sholat Jumat berlangsung bisa mengurangi kesempurnaan sholat Jumat itu sendiri? Iya, bisa mengurangi kesempurnaan sholat Jumat. Baiknya ditaruh di pintu masuk saja. Dan kalau mau orang isi ya sediakan kotak besar gitu biar terlihat. Itu lebih aman daripada dikatakan nanti Jumatnya jadi sia-sia. Terus? Bismillah, Afwan izin bertanya Ustadz, teman-teman Ana dulu belum mengaji, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Namun Ana rasa seperti jika Ana berkumpul dengan mereka, Ana kembali ke diri Ana yang dulu. Ana ingin menjauh, namun khawatir menyisakan citra sunnah yang kaku. Sebaiknya kita harus seperti apa Ustadz? Ya bergaul dengan mereka saat butuh saja. Kalau tidak butuh,
hal-hal kurang urgen ya dan punya pengaruh jelek ke kita ya bisa dihindari, lebih aman seperti itu. Ya, ada lagi? Ada Ustadz. Bismillah, apakah boleh Ustadz saya berjualan dengan pemasaran sistem arisan? Jadi agar barang cepat terjual, saya membuka kloter arisan. Misalnya harga barang 500.000, saya buka grup arisan 5 orang yang dapat saling tolong-menolong membayar 100.000 per minggunya. Sampai 5 orang tersebut dapat terpenuhi dan dapat membeli barang tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, kalau barangnya itu sudah ada, tidak masalah. Jadi yang jual itu punya barang, ya, daripada dia menjual barang yang belum dimiliki. Seperti kita bahas di kajian pagi dari Harta Haram Muamalat Kontemporer ya. Namun kalau secara hukum arisannya boleh. Nanti giliran itu namanya menabung sekaligus berutang. Ya, seperti ini boleh dan sah-sah saja. Ya, terus. Mungkin via audio, silakan Pak Dika. Nggak ada? Mungkin chat saja kayaknya gangguan kalau telepon langsung itu. Halo? Halo, Kayaknya sulit yang lainnya itu. Iya, mungkin dibacakan dari chat Zoom terlebih dahulu, Ustaz. Iya, chat dulu, baru nanti saya jawab dengan YouTube lagi ini, monggo. Ya, baik Ustaz. Bismillah, Afwan izin bertanya, bagaimana cara mengetahui kalau hati kita benar-benar ikhlas? Kadang ana khawatir apa yang ana lakukan itu tidak lillahi ta'ala. Tanda ikhlas adalah dia beramal tidak harap pujian manusia, ingin balasan dari Allah, gitu. Jadi kalau ada satu bagian saja ingin dapat balasan manusia, berarti tidak ikhlas. Semuanya harap pahala dan balasan dari Allah. Satu lagi lewat chat, silakan. Bismillah Ustadz, Bismillah Ustadz, izin bertanya di luar tema, bolehkah sholat di atas kasur dan bagaimana hukumnya sholat menahan kentut? Bolehkah sholat di atas kasur? Secara hukum sih sah. Ya, kesahannya tetap sah. Hukum sholat sambil menahan kentut tergantung kentutnya ini yang darurat keluar ataukah tidak. Kalau darurat keluar makruh. Kalau tidak darurat keluar dia masih bisa tahan, maka tidak masalah, tidak sampai makruh juga. Namun baiknya kalau misalnya tadi yang keadaan pertama dia dalam keadaan darurat keluar kentut tadi terus dia tahan-tahan, baiknya sholatnya dibatalkan, kemudian dia buang hajat, berwudu ulang dan kembali mengerjakan sholat. Baik, saya jawab dulu lewat YouTube lagi. Bagaimana hukumnya menghafal Al-Quran saat sedang haid tapi tidak memegang mushaf? Boleh. Ini pendapat yang lebih kuat. Dia membaca juga boleh, asalkan tidak menyentuh mushaf secara langsung. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Saya Kanu dari Bandung, Ustaz. Iya, silakan Kanu. Saat ini saya usia 24 tahun. Tepat pada bulan Maret kemarin, saya baru saja resign dari perusahaan rokok, Ustaz. Saya bekerja di perusahaan tersebut udah 1 tahun. Alhamdulillah kalau secara finansial sangat mendukung banget ya Ustadz, bekerja di perusahaan rokok tersebut. Saya bekerja pada bidang sales marketing. Cuman selama 1 tahun tersebut saya ngerasa ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan saya, mulai dari ibadah yang sulit, terus benar-benar ngerasa nggak tenang aja sih Ustadz kalau yang saya rasain gitu. Saya pribadi dari dulunya waktu SMA punya background di pesantren juga Ustadz, jadi dan saya pribadi nggak ngerokok gitu. Nah, sampai akhirnya pada bulan Maret saya mengajukan diri untuk resign, dan sampai sekarang saya sebelum resign tersebut sudah mempersiapkan pilihan pekerjaan yang lain, cuman karena COVID-19 ini jadi rada tersendat Ustadz. Jadi istilahnya persiapan saya dalam, misalnya tabungan saya tuh bener-bener mepet gitu intinya. Sampai sekarang saya masih belum bekerja, tapi belum menikah Ustadz. Intinya sih minta tipsnya dari Ustadz, gimana caranya biar saya tuh merasa lapang dan ikhlas kalau saya tuh benar-benar udah resign dari sana, karena kadang dalam hati tuh masih ngerasa aduh saya menyesal nih resign di waktu yang tidak tepat gitu Ustadz. Masih ada simpanan? Simpanan alhamdulillah sejauh ini cukup. Itu untuk ya selanjutnya bertahan sampai selama COVID ini juga masih bisa? Alhamdulillah sih, mungkin untuk 3 bulan ke depan insya Allah masih cukup Ustadz.
Masih cukup. Sudah cari-cari usaha belum? Alhamdulillah saya tuh udah mulai berjualan juga. Cuman karena mungkin merintis awal-awal ya, masih ya gitulah, naik turun gitu. Bekerja juga, melamar ke tempat lain udah mulai ikhtiar itu Ustaz. Yang jelas harus yakin, innaka lan tada syai'an lillahi azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Jika kita tinggalkan suatu karena Allah, engkau meninggalkan suatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Allah yang jamin rizki. Jadi harus punya keyakinan itu. Ya, usaha yang halal terus pokoknya. Ya, usaha yang halal terus. Sejatinya mudah-mudahan saya tetap yakin lah intinya. Iya, pokoknya yakin terus, banyak belajar, perkuat iman, perkuat takdir gitu ya, supaya Allah nanti beri ganti segera. Amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan urusannya dimudahkan insyaallah. Amin ya Allah. Makasih Ustaz. Jazakallah. Waalaikumsalam. Baik. Orang tua anak menganggap anak aneh dan marah karena tidak mau salim dengan suaminya bibi. Suaminya bibi, ini akhwat yang tanya. Suaminya bibi, ya betul, bukan mahram. Karena bukan mahram. Dan karena itu anak terpaksa salim. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah masuk dalam kategori terpaksa? Bukan terpaksa itu. Namun mungkin dia memilih mudarat yang lebih ringan. Kalau salam mudarat, kalau tidak salam, ya keluarga bisa marah besar, ibu bisa marah besar. Nah itu namanya memilih mudarat yang lebih ringan. Nah ini kadang bisa dipertimbangkan kalau memang dia harus memilih salah satu. Dihitung maslahatnya bagaimana jika memilih seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang kafir sekarang awam tidak tahu tentang Islam, misalnya orang-orang yang tinggal di luar negeri sana, ataukah mereka sebenarnya memang sudah tahu tapi hati mereka terkunci? Bisa jadi sudah tahu karena dakwah menyebar luas ya. Bisa jadi juga malas cari tahu, sebabnya macam-macam sehingga mereka tetap dalam keadaan kafir. Sebenarnya kamu ngurus dirimu, gak usah ngurus mereka. Kita perbaiki iman terus, ya itu lebih baik daripada mengurus mereka. Kecuali kalau mereka ingin belajar Islam, ngajak mereka gak masalah. Ustaz, ana merasa sholatnya kurang khusyuk, mohon solusinya Ustaz. Coba baca nanti di artikel saya di rumesa.com, panduan sholat khusyuk, ada pembahasan semacam itu. Ana mau tanya ke teman-teman sekalian, kenapa ya kalau telepon ke nomor di layar tidak pernah masuk? Kalau via HP katanya nomornya tidak terdaftar. Adakah yang tahu? Ya, nomornya itu bisa telepon kok. Ya, banyak yang masuk tadi. Terus Ana seorang karyawan dan bidang proyek, namun ada kondisi rekan-rekan Anda melakukan lobby dan gratifikasi. Ya, apakah Anda terhukumi terpaksa karena tidak bisa mencegah hal tersebut? Ya, harusnya ada amar ma'ruf nahi mungkar kalau lihat teman-teman seperti itu ya. Ya. Karena lihat kemungkaran. Bagaimana hukum e-book yang beredar? Anda juga ikut menyebarkan karena orang yang sebelumnya amanat minta begitu, ternyata ada larangan disebarkan hak cipta. Ketika Anda baca, berdosakah jika Anda masih memanfaatkannya? Kalau memang ada hak cipta, baiknya tidak disebarkan lagi. Kecuali memang mungkin ada hak ciptanya, namun penulisnya bilang sudah sebarkan saja, itu tidak ada masalah. Ustaz, saat ini kan sedang viral kata-kata kok ada apa ini? KG ini apa ya? Kok ada akhlaknya? Kok enggak ada akhlaknya? Bagaimana cara kita untuk menanggapi dan menasihati teman yang sering mengucapkan kata tersebut? Maaf, ini kalimatnya tolong tidak dipersingkat yang membuat saya sulit baca ya. Tulis kalimat sempurna gitu ya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu kalimat tadi. Apakah boleh meruqyah untuk diri sendiri dan bacaannya apa saja Ustaz? Bisa baca Al-Fatihah, bisa baca ayat kursi, bisa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Suami lebih mementingkan orang tua daripada istrinya, sedangkan kebutuhan anak tidak bisa ditunda. Harusnya suami bisa bagi-bagi ya. Ada kewajiban pada istri dia dahulukan, kemudian nanti pada orang tua juga. Memang kalau orang tua nggak ada kerjaan lagi dan dia butuh akan bantuan anak, ya tetap dinafkahi. Maka harusnya bisa kompromi dong. Kalau bernyanyi tanpa musik itu hukumnya apa Ustadz? Kalau bernyanyinya juga dengan nada musik nggak boleh. Akapela itu kan nggak pakai alat musik, tapi dia pakai mulut misalnya ya. Maka atau beatbox juga dia pakai mulut misalnya. Tapi kan nadanya mengikuti nada musik, tetap tidak boleh. Karena masalahnya musiknya di situ dia ikuti nadanya.
Jika ada orang yang menjualkan barang orang lain, pemilik barang memberikan harga grosir, namun untuk orang yang ingin menjual, dia menjual lagi dengan harga per PCS. Orang yang menjual ini belum memiliki barang, tidak boleh. La tabi' ma laysa indak. Seperti dalam hadis Hakim bin Hizam, tidak dibolehkan sampai memiliki barang. Nah, kecuali di sini dia sebagai wakil dan cuma mempromokan saja layaknya marketer. Ya, marketer itu berarti ada yang punya barang terus dia pasarkan saja. Baik, ada telepon, silakan. Siap-siap ya Zoom setelah ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Saya Liana, Ustadz, di Ciamis. Hah? Liana. Ya, silakan. Mau bertanya Ustadz, saya kan ikut tasin tilawah ya, yang sistemnya itu semi formal, lalu per semester ada 4 level itu. Saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi rasa futur ketika kita nggak naik-naik level, Ustaz? Terima kasih. Kenapa tidak naik level? Ya, karena mungkin ya memang kemarin kan terakhir yang ujian dari pengaruh belajar online, Ustaz. Memang kurang serius mungkin, emang mengkorijul hurufnya memang belum menguasai begitu. Coba perkuat dasarnya lagi, baru bisa lanjut gitu. Ya, terus kan, jadi kan pengennya itu teman-teman anak kan udah naik ya, Ustaz. Jadi rasanya tuh kan udah disemangatin sama ustazah-ustazahnya juga. Jangan putur ya, semangat ya, kata gitu kan dalam Al-Quran. Kalau berlama-lama baik, katanya. Tapi anak sekali, ya Allah, nyesel gitu, Ustaz, gimana sih rasanya. Tapi masih pengen belajar. Ya belajar aja terus, walaupun nggak naik-naik, insya Allah dapat pahala dengan niatan itu. Tapi mungkin cari solusi, ya perkuat dasarnya lagi. Iya, Ustaz. Oke, ya mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Amin. Ya, Terima kasih, Ustaz. Baik, lewat Zoom ada, silakan. Silakan Ibu Aminah Afidatus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya yang tadi masalah pembuatan SIM ya Ustaz. Iya, pembuatan SIM ya, terus? Dulu saya udah itu tes tapi belum lolos, terus diurusin sama orang tua. Terus? Dengan nitip suruh buatin dan selesai. Dan seperti itu tetap tidak boleh Ustaz. Nyogok berarti. Nggak lolosnya kenapa? Nah, dan gimana cara tobatnya Ustaz? Kan nggak lolosnya kenapa? Belum memenuhi KKM-nya. Belum mahir bawa motornya? Udah bisa. Enggak, ketika tesnya kan itu ada praktek sendiri. Belum sampai praktek. Tes komputernya masih belum. Berarti teorinya nggak dipahami. Kan kalau tes itu teori, kalau tes teori ya, tes teori itu nggak lulus ini, diulang lagi nanti dan uang kembali. Saya nggak tahu kalau ada perubahan sekarang ya, sama. Ya sama sih. Untuk tobatnya gimana Ustaz? SIM-nya kapan ini berakhir itu? Gimana Ustaz? SIM-nya kapan berakhir masa berlakunya? Kurang tahu. Buatnya dulu kapan? Awal masuk kuliah. Tahun berapa? Berarti 2018. Masih lama berarti ya. Sekarang sudah mahir bawa motor? Ya gitu deh. Kalau mau ya mau aman, tes ulang lagi. Ya SIM-nya itu taruh di mana begitu aja lah. Bilang mau tes ulang lagi gitu, lebih aman. Karena dulu lakukan kesalahan sebenarnya. Sebenarnya dulu nggak lulus, bukan lakukan kesalahan, nggak lulus. Tapi akhirnya sogok gitu. Sogoknya ini bukan terpaksa di sini ya.
Itu bukan darurat. Kayak saya tadi cerita, uang nggak lulus saja dikembalikan uang kok. Masa bilang dipaksa? Dia lewat jalur khusus itu sogok gitu. Nggak boleh. Paham ya? Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikum. Silakan Ibu Dina Yunitasari. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan sebelumnya Ustaz, Ana memiliki 3 pertanyaan. Iya, silakan. Yang pertama itu Ustaz, gimana kalau misalnya ada fulana meminjam uang ke Ana, lalu Ana sudah ada jarak jauh, jadi Ana menganggap utang itu sudah lunas, nggak perlu dibayar Ustaz. Tapi Ana tidak bilang ke orang tersebut, itu tetap Ana harus menagihnya atau tidak? Ibu sudah menganggap lunas? Iya. Kok masih mau nagih? Berarti kan belum menganggap lunas. Ustaz. Halo? 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 Putus? Mbak Ina, apakah ada di tempat? Halo? Baik Ustadz, sepertinya saya bacakan Lewat chat aja ya? Iya. Apa Ustaz? Iya, gimana? Tadi jaringan itu Error. ada error Ustaz. Iya. Iya, Ustaz. Nggak, sudah nganggap lunas, berarti nggak usah nagih lagi. Oh, nah Ustaz. Iya, gimana mau nganggap lunas tapi nanti saya nagih lagi. Oh, berarti belum lunas. Makanya baiknya beritahu kalau misalnya mau putihkan utangnya, bilang aja ke dia, maaf ini saya putihkan utangmu saja ya, kita anggap lunas. Tapi mohon maaf, saya selanjutnya ya masukin kamu dalam daftar hitam karena kamu gak lunas-lunasi juga, gitu aja. Nah Ustaz. Iya, terus ada lagi yang kedua, silakan. Itu Ustaz, anak kan pernah dikasih itu sebuah hadiah. Itu tuh Ustaz, Dreamcatcher. Nah, itu dari ceritanya itu dapat melindungi dari mimpi buruk. Tapi anak tidak mempercayainya tuh Ustaz. Tapi sama anak dipajang itu gak apa-apa Ustaz. Apa itu? Bentuknya apa? Dreamcatcher itu seperti lingkaran, terus di dalamnya itu ada jaringan-jaringannya Ustaz. Jimat itu. Apa logikanya itu pasang itu kemudian akhirnya apa tadi khasiatnya? Khasiatnya apa? Katanya itu dari ceritanya itu katanya dapat melindungi mimpi buruk. Tapi anak tidak mempercayainya Ustaz. Ya dibuang, nggak boleh dipajang juga, baiknya dibuang aja, dibakar gitu. Jimat itu. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, kata Nabi SAW, siapa yang gantung jimat syirik dia. Kamu pajang malah nanti ujung-ujungnya nanti punya keyakinan suatu waktu gitu loh. Nggak boleh. Nah, Terus, Ustaz, ya pertanyaan ketiga. begini Ustaz, anak kan sudah memberitahu, lalu dikasih tahu di sosmed secara umum bahwa anak itu melepas diri kepada teman-teman anak apabila mengupload foto yang di dalamnya itu ada anak. Tapi terkadang anak tidak tahu tuh Ustaz, ada teman anak yang upload, itu apa anak tetap dapat dosa? Ya penting beritahu saja, saya tidak ridho gitu, foto saya diupload. Gitu aja, dia urusan mereka, upload urusan mereka. Nah Ustaz, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, lewat chat silakan terakhir, monggo. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, ini membuat saya agak terganggu sudah lama. Di zaman sekolah dulu saya pernah memegang uang kas, tapi saat lulus saya tidak membagikan uang kas itu. Sekarang saya sudah lupa siapa saja teman kelas saya Ustadz. Bagaimana cara membayarnya? Terima kasih. Sudah lupa, berarti sedekahkan aja atas nama teman-teman yang punya uang tadi gitu. Jadi nanti jadi pahala sedekah untuk mereka.
Ya, terus ada lagi? Ada Ustadz. Bismillah, Ustadz, Ana mau tanya. Dulu di kelas Ana adalah K-popers, namun Ana dibully dan dijauhi setelah hijrah ke manhaj salaf. Ana baru berubah total, namun malah kelas Ana berubah jadi K-popers kecuali Ana. Apakah Ana mendapat dosa jariah, Ustadz? Ana sudah mengingatkan mereka, namun mereka tidak suka, Ustadz. Jazakallah khair. Ingatkan mereka walaupun nanti kamu akhirnya dikucilkan. Tetap diingatkan. Untuk penggemar drakor dan K-pop gitu ya, opah-opah gitu ya. Baik, Zoom cukup, saya baca lewat YouTube terakhir. Yang pernah mimpi, sebentar. Apa ini? Ya, bagaimana hukum pre-order? Mengumpulkan pesanan dari customer dulu, lalu penjual tersebut beli barang dari produsen dulu, lalu dijual kepada customer dan customer bayar sesuai kesepakatan awal. Ketika pre-order jangan mengikat, jadi cuma pesan. Jadi pesannya gini, resikonya kalau dia batalin ya sudah, kalau dia beli kepada pembeli lain ya sudah, tidak boleh dilanjutkan. Ya, dan tidak mengikat. Kalau mengikat berarti jadi jual beli barang yang belum dimiliki. Baik, telepon terakhir, ini pertanyaan terakhir, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Hamba Allah, Ustaz. Di mana? Di Jogja. Ya, silahkan. Jadi yang terkait SIM tadi, Ustaz. Iya. Nah, saya waktu dulu itu tes, terus lulus yang komputer. Saya sudah bisa naik motor, udah benar-benar alhamdulillah bisa. Tapi pas tes di jalannya itu saya nabrak tiang. Jadinya kan nggak lulus ya. Ya tes ulang. Iya, tapi orang tua saya sudah ngurus SIM-nya itu. Nah, kalau saya hilangin sekarang nanti saya dimarahin gitu. Gimana, Ustaz? Ya salah kamu nabrak tiang, berarti belum ahli. Udah bisa. Coba kalau rindik coba bawa motornya coba. Kan aman-aman saja, paling banter kamu pegang gasnya itu. Enggak, pas yang nabrak tiangnya itu yang pas lagi belok, yang lagi praktek yang di kantor polisinya itu, Ustaz, yang belok-belok itu. Angka 8 itu. Iya, terus iya, saya berarti belum ahli. Coba kalau sudah ahli itu, nggak mungkin nabrak. Ya, tapi saya sudah bisa, Ustaz. Maksudnya sampai sekarang pun saya di Jogja naik motor gitu. Iya, coba ulang lagi angka 8, bisa nggak? Nggak bisa. Ya makanya sudah berarti burung pakar. Terus gimana ya Ustadz obatnya? Kan kalau saya hilangin itu pasti dimarahin. Terus juga KTP saya bukan KTP Jogja, otomatis harus balik ke tempat saya gitu. Oh, itu tesnya di mana? Halo? Itu SIM dari mana? Kalimantan. Oh, sekarang kamu di Jogja lagi kuliah? Oh, itu waktu tesnya di Kalimantan berarti? Iya. Kamu ada di tempat atau enggak? Ada. Ada. Ya, nanti kalau pulang Kalimantan tes ulang aja. Oh, iya. Tapi nanti pasti dimarahin orang tua saya. Enggak apa-apa, ya masalah. Cuma dimarahin aja kok. Ya. Iya, biaya cuma murah aja kok, 100. Ya, gitu ya. Cukup? Ya, cukup. Iya, matur nuwun. Baik, kami rasa cukup, insyaallah. Yang tanya SIM nanti lihat pembahasan saya tentang sogok SIM itu ada di rumahesa.com. Saya pernah bahas karena waktu tes SIM itu ya prakteknya seperti ini yang saya ceritakan di sini semuanya. Jadi bagi yang belum puas nanti lihat di website rumahesa.com. Demikian yang kita bahas malam ini, insyaallah besok ketemu lagi tentang mudah foya-foya untuk pembahasan besok. Hadis Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.